Medmas, beserta jajaran, dan saya hormati rekan-rekan media yang telah sabar menunggu penyidikan, di mana melalui serangkaian penyidikan yang mendalam, profesional, dan akuntabel, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dengan melakukan beberapa 2024. Bagaimana kasus posisi dan hal-hal lainnya, di sini kebetulan ada Pak Dirdik yang akan menyampaikan secara jelas. Silakan rekan-rekan media simak, dan kalau ada nanti pertanyaan silakan. Terima kasih. Silakan Pak Dirdik, waktu dan kesempatan. Perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunannya. Kasus posisinya adalah sebagai berikut secara singkat ya. Jadi pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, itu pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Itu sebagai upaya untuk tetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan AS code tertentu, ya, contohnya AS code 1115. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor pengendalian ekspor CPO. Sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena adanya penyusunan MO serta mengurangi kewajiban pembayaran biaya keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pungutannya menjadi jauh lebih rendah. Serta adanya kickback atau pemberian imbalan pada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor, kami selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analisis Kebijakan dan Pembinaan Industri A5 adalah ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS. Kemudian Saudara ERW selaku Direktur PT BMM, PT MAS, dan Komisaris PTSP. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 untuk pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidi. Pertanyaan terfokus pada kesepakatan yang untuk posisi kasus perkara ini aja. Silakan, kami beri kesempatan. Siapa? Dari Harian Merdeka, Mbak Yudi, silakan. 20-an perusahaan. Tapi itu pun masih kita teliti untuk berapa? 26. Nah, itu tapi masih kita teliti untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi kerugian negaranya adalah, khusus kerugian keuangan negara ya, itu adalah dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan itulah pajak CPO, itu jauh lebih tinggi daripada pajak basis perusahaannya. Ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera. Ya. Ekspornya ke negara mana, Pak? Nanti itu materi pendidikan nanti ya. Itu masih masuk. Yang lain. Silakan. Siapa nih? Tempo, silakan ya. Ya, kalau suap itu berbeda dengan kerugian keuangan negara, beda. Jadi suap di situ adalah salah satu modus atau alat, ya, alat untuk memuluskan peristiwa ini sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nanti kita lihat. Oke. Ansari, silakan. Ya, hari ini baru ditetapkan tersangka. Ya, mulai hari ini kami akan segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada, kami juga ada ancang-ancang, tapi mulai tersangka, mulai melacak aset. Ya, pasti ada yang disita, pasti. Gitu.
Terima kasih rekan-rekan.